Salam dan bahagia guru hebat Indonesia. Perubahan akan selalu muncul selama peradaban manusia masih berlangsung. Lakukan perubahan, beranjak dari zona nyaman dan menciptakan zona nyaman yang lebih bermakna. Saya Sofyan Rasa, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Sumeneb. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 dengan pendamping Bapak Fasilitator yaitu Bapak Supriyono dan Bapak Pengajar Praktik yaitu Bapak Ahmad Fauzan. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. Model manajemen inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus sebagai model manajemen perubahan yang memegang prinsip utama yaitu psikologi positif dan pendidikan positif. Bahwa pendekatan inquiry apresiatif dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas serta menyatukan orang dengan cara yang dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan yang tertinggi. Langkah-langkah dalam menerapkan perubahan sesuai dengan visi yang diimpikan berdasarkan tahapan bekerja. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama, yaitu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Yang kedua, ambil pelajaran, yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di luar sekolah, serta pelajaran yang akan diambil dari hal-hal yang positif tersebut. Yang ketiga adalah gali mimpi, yaitu menyusun narasi tentang kondisi ideal, apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran kita. Keempat adalah jabarkan rencana, yaitu merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima adalah atur eksekusi, yaitu memutuskan langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak, dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lain demi terwujudnya visi dengan perlahan-lahan. Prakarsa perubahan, mengasah bernalar kritis murid untuk mengembangkan pembelajaran di kelas 4. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Bagaimana untuk dapat mengasah bernalar kritis murid dalam mengembangkan pembelajaran? Yang kedua, apa strategi yang harus dilakukan untuk dapat mengasah bernalar kritis murid dalam mengembangkan pembelajaran? Tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, mengajak ibu kepala sekolah dan juga teman sejawat untuk bertukar pikiran supaya dapat mengasah bernalar kritis murid. Yang kedua, mencari informasi pembelajaran yang sekiranya dapat atau bisa mengasah bernalar kritis murid. Yang ketiga, memantau dan mengamati murid dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ambil pelajaran. Kekuatan apa saja yang saya miliki untuk mengasah bernalar kritis murid dalam mengembangkan pembelajaran? Yang kedua, aktivitas seperti apa yang sekiranya bisa mengasah bernalar kritis murid dalam mengembangkan pembelajaran? Yang ketiga, situasi yang seperti apa yang dapat mengasah bernalar kritis murid dalam mengembangkan pembelajaran? Tindakan yang akan dilakukan adalah bertanya kepada teman sejawat atau narasumber yang telah berhasil mengasah bernalar kritis murid. Yang kedua, bertanya dan mencari tahu kepada teman sejawat tentang mengasah bernalar kritis murid. Dan yang ketiga, mencatat desain pembelajaran yang bisa mengasah bernalar kritis murid.
Yang ketiga adalah gali mimpi. Kebiasaan apa yang bisa diterapkan untuk mengasah bernalar kritis murid dalam mengembangkan pembelajaran? Yang kedua, apa hal-hal baru yang mengasah bernalar kritis murid dalam mengembangkan pembelajaran? Yang ketiga, impian apa yang akan diwujudkan dari mengasah bernalar kritis murid untuk mengembangkan pembelajaran di kelas 4? Tindakan yang akan dilakukan yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada murid agar bisa mengembangkan mengasah bernalar kritis dengan maksimal. Yang kedua, memotivasi murid agar berani berpendapat dan mampu memaparkan ide-ide yang cemerlang. Yang ketiga, merefleksi dan mencatat hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi untuk pembelajaran berikutnya. Yang keempat, jabarkan rencana. Apa yang akan dilakukan untuk mengasah bernalar kritis murid dalam pembelajaran? Yang kedua, tindakan apa saja yang dapat mengasah bernalar kritis murid dalam pembelajaran? Yang ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengasah bernalar kritis murid dalam pembelajaran? Tindakan yang akan dilakukan yang pertama adalah melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan juga teman sejawat untuk mendesain pembelajaran agar bisa mengasah bernalar kritis murid. Yang kedua, menyediakan strategi pembelajaran yang bisa mengasah bernalar kritis murid. Yang ketiga, studi banding ke sekolah lain yang sudah sukses dalam mengasah bernalar kritis murid dalam pembelajaran. Yang keempat, membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 minggu untuk dapat mengasah bernalar kritis murid. Yang kelima, atur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau untuk mengasah bernalar kritis murid dalam pembelajaran? Yang kedua, siapa yang bisa membantu saat ada kesulitan untuk mengasah bernalar kritis murid dalam pembelajaran? Yang ketiga, siapa yang akan dilibatkan dalam menghadapi kesulitan untuk mengasah bernalar kritis murid dalam pembelajaran? Yang keempat, kapan akan mulai mengasah bernalar kritis murid dalam pembelajaran? Tindakan yang akan dilakukan yang pertama adalah sharing dengan kepala sekolah untuk mendapatkan bimbingan dan pengarahan. Yang kedua, sharing dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga teman sejawat apabila ada kendala atau permasalahan yang sedang dihadapi. Demikian, terima kasih. Semoga pemaparan ini bermanfaat. Salam dan bahagia.